Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita pada triwulan ini akan membahas mengenai Kitab Ayub. Kita akan membaca dan menggali lebih dalam mengenai perjalanan kehidupan Ayub dan apa yang membuat Ayub bisa tetap bertahan bersama dengan Tuhan di tengah masalah, penderitaan, sakit, penyakit yang dia hadapi. Tidak sedikit pun keluar dari mulutnya kata-kata yang menghujat Yang Maha Tinggi. Hari ini kita telah masuk ke dalam sebuah pembacaan yang berjudul Sebuah Surga Kecil di Bumi. Dalam buku Roh Nubuat juga dikatakan bahwa bagi kita yang menantikan untuk berada di surga, kita perlu membawa kerajaan surga itu dalam rumah tangga kita di bumi. Di saat keluarga kita sudah merasakan betapa indahnya surga di bumi, bukan artinya surga yang penuh dengan keduniawian, bukan. Tapi indahnya suasana surga nanti. Di saat anak-anak kita, keluarga kita sudah bisa merasakan suasana surga nanti itu di rumah tangga kita, sudah pasti bisa dipastikan mereka akan mengikuti apa yang kita percayai dalam firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan pembacaan kita pada hari ini mengenai sebuah surga kecil di bumi. Apakah mungkin kita bisa memiliki sebuah surga kecil di bumi? Seperti apa itu? Kita akan lihat dalam kehidupan Ayub. Tapi sebelumnya saya mengajak pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, atau teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah di dalam kehidupan kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, hari ini Anda dapat membuka Alkitab Anda. Kita akan baca dari Ayub pasal yang pertama. Anda dapat membuat sebuah pembacaan pribadi dalam Ayub pasal yang pertama. Dalam pasal pertama dari kitab Ayub diceritakan bagaimana kata-kata positif bahkan dari Tuhan sendiri tentang Ayub. Mari kita lihat. Dari pandangan Tuhan mengatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang tidak bercacat. Ayub diberkati dalam segala cara. Dalam Ayub 1, terutama di ayat 1 sampai 4, kalimat di sana menjelaskan, menggambarkan kehidupan seperti apa yang dijalani oleh Ayub. Dan kita bisa melihat aspek positif dari keberadaan Ayub. Ayub dituliskan di sana tidak bercacat celah. Kata tidak bercacat ini dapat memiliki sebuah arti bahwa dia memiliki integritas yang penuh. Jadi bisa dikatakan dia adalah orang yang berintegritas. Integritas itu adalah apa yang dia katakan, adalah apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia katakan hal yang benar, dia berbicara tentang kebenaran dari firman Tuhan, harusnya dalam praktek hidupnya pun dia lakukan itu. Kalau seorang ayah mengajarkan kepada anaknya jangan berbohong ya, lalu dia berbohong, artinya dia gak punya integritas. Ayub adalah orang yang berintegritas, disebut sebagai orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Lalu kita lanjutkan, di sini dikatakan, pendeknya, buku ini menceritakan hampir seperti sebuah keadaan di Taman Eden, mengenai seseorang yang kaya raya, yang setia, memiliki integritas dalam hidupnya. Dan yang menariknya, dia hidup di dalam sebuah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi, apakah mungkin seseorang di tengah dunia yang penuh dalam dosa ini bisa hidup benar? Ya, bisa. Ayub merupakan salah satu contohnya. Bayangkan pada zaman Nuh, Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia sedih melihat betapa jahatnya manusia yang hidup pada zaman itu. Kejahatan manusia bertambah-tambah. Dan bisa kita bandingkan dengan kejahatan dunia kita pada saat ini. Sahabatku yang ada di rumah, namun di balik jahatnya masyarakat dan lingkungan dari Ayub, dia tetap hidup
benar, jujur. Tentu saya percaya bahwa pengaruh dari lingkungan yang jahat, yang dimana lingkungan yang jahat itu tidak terlalu dekat tentunya dengan kehidupan Ayub. Karena kalau tidak, dia dan keluarganya pasti akan terikut, sama seperti Lot yang terikut kepada kejahatan dari kota Sodom. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Di sini dikatakan di dalam buku Bible Commentary atau Komentar Alkitab volume 3 halaman 1140, di sana dikatakan, walaupun Ayub hidup di tengah zaman yang jahat, di tengah pesta pora yang dilakukan oleh anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, dia selalu gemetar di hadapan Tuhan. Dia takut kalau anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di sini kita melihat apa yang dirasakan oleh Ayub. Hatinya terfokus bukan kepada bagaimana caranya supaya ternaknya bisa lebih banyak. Enggak. Hatinya bukan berfokus kepada bagaimana caranya supaya dia bisa punya uang lebih banyak. Bukan. Setiap hari hatinya ada pada keluarganya. Dia takut jangan sampai anak-anaknya ini di saat malam hari mereka tidur atau bangun paginya besok, jangan sampai mereka belum mengakui kalau mereka lakukan sebuah dosa. Ayub khawatir. Bahkan dikatakan dalam komentar Alkitab tersebut, dia gemetar karena dia takut kalau sampai anaknya berbuat sebuah dosa dan kesalahan yang belum diakui, itu akan sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan Ayub sebagai seorang imam yang setia dari rumah tangganya. Jadi kenapa disebut imam? Ayub ini sesungguhnya bukan dari bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu mungkin belum disebutkan. Ayub ini datang dari Ur. Kalau bangsa Israel sebut Ur ini mungkin sebagai kota yang kafir. Tapi sesungguhnya di balik kota yang kafir itu, apakah gak ada orang yang menyembah Tuhan yang benar? Ada. Seperti Ayub contohnya. Kita sering kali berpikir, ini kamu gak tahu tentang ini agama Kristen, kamu gak percaya ini. Sering kali kita menilai orang dengan cara seperti itu. Ayub ini datang dari Ur, kota yang bukan dari Israel, tetapi dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia takut dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lanjutkan. Di balik itu, dia merupakan seorang imam dari rumah tangganya. Kenapa disebut imam? Dia bukan imam besar, tapi setiap kepala rumah tangga, seorang ayah, kalau tidak ada ayah, seorang ibu, merupakan imam dari rumah tangganya. Ayub, dia selalu mengorbankan domba secara personal untuk anak-anaknya. Dia tahu betapa jahatnya dosa, dan dia tahu bagaimana dosa dapat menggoda dan menjatuhkan anak-anaknya. Dalam pemikirannya tentang anak-anaknya, dia takut kalau sampai anak-anak ini melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, dia mengorbankan persembahan atas nama anak. Sahabatku, Ayub menjadi pengantara, mengantarai anak-anaknya dengan Tuhan. Dia berdoa secara sungguh-sungguh untuk anaknya, kalau anaknya lakukan sebuah dosa yang menyakiti hati Tuhan. Sebelum kita lanjut, coba kita renungkan hal ini. Kapan terakhir kali kita berdoa sungguh-sungguh tentang anak kita? Kapan terakhir kali kita bergumul bersama dengan Tuhan tentang anak kita? Anak-anak Ayub tidak diceritakan bahwa mereka ini perampok. Enggak, ngapain mereka jadi perampok? Harta ayahnya banyak. Anak-anaknya Ayub bukan diceritakan sebagai orang yang suka berjudi atau mabuk-mabukan. Enggak diceritakan seperti itu. Diceritakan bahwa mereka kadang berpesta. Tapi kita nggak pernah tahu apakah mereka berpesta pada malam itu karena mungkin ada yang ulang tahun,
atau mereka merayakan sesuatu, atau ada upacara tertentu yang dilakukan, makanya mereka berpesta sesudah itu. Tidak diceritakan kalau mereka ini suka melakukan tindakan yang tidak terpuji. Karena saya percaya kalau mereka lakukan itu, harusnya sang ayah menegur mereka. Tetapi yang dilakukan Ayub bukan karena anak-anaknya dia tahu anak-anaknya bandel. Enggak. Dia katakan, kalau anak saya ini melakukan suatu dosa yang belum mereka akui. Jadi Ayub berdoa. Ayub memohon kepada Tuhan. Kalau ada sebuah dosa yang mungkin anaknya belum akui, yang anaknya sudah lakukan. Jadi kita lihat di sini, seringkali kalau ada orang tua yang memiliki anak-anak yang dalam pergumulannya, tentu dia akan doakan setiap hari. Oh iya, kita tahu anaknya itu bermasalah, anak kita bermasalah. Saya pun begitu. Oleh karena orang tua saya tahu saya memiliki masalah dalam berbagai bidang, nakal dan lain-lain, orang tua saya selalu mendoakan saya setiap malam. Tetapi problemnya di saat orang tua kita berpikir bahwa enggak, anak saya baik kok, dia nggak bandel, dia nggak pernah bikin kasus di sekolah, nggak pernah yang macem-macem, nggak pernah pergi keluar tengah malam atau pulang tengah malam, atau kecanduan dalam rokok atau obat-obatan. Seringkali di saat anak-anak kita lihat, enggak, mereka nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Seringkali kita tidak berdoa untuk mereka dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita pikir mereka baik-baik aja kok, ngapain saya berdoa sungguh-sungguh untuk mereka. Hati-hati, kita perlu mendoakan mereka setiap malam. Orang tua saya dulu mendoakan saya setiap malam sampai menangis, agar saya bisa berbalik ke jalan yang benar. Pertanyaannya, kalau anak-anak kita menurut kita berada di jalan yang benar, seringkali kita tidak pernah berdoa sungguh-sungguh seperti anak kita berada di jalan yang salah. Namun jangan pernah berpikir bahwa dosa adalah seperti itu. Dosa terkadang menunjukkan sifatnya. Oh, bandel, bicaranya kasar, tindakannya tidak baik. Tapi dosa, ada juga dosa yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Kelihatannya anak-anak yang baik, kelihatannya ramah, kelihatannya waduh, seaktif di gereja, tapi belum tentu di belakangnya seperti itu. Ada orang-orang yang kelihatannya smart, pintar, suka melayani, tapi ternyata di dalam hatinya yang terdalam, dia punya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga pelayanan menjadi pelarian, dan hal yang lain dapat menjadi pelarian. Untuk itu kita perlu berdoa sungguh-sungguh, bukan hanya orang tua kepada anak. Kita sebagai anak-anak pun perlu berdoa sungguh-sungguh untuk orang tua kita. Seringkali kita anak-anak berpikir, oh, orang tua saya kan sudah lama dalam kebenaran, mereka sudah ahli, gak perlu saya doakan lagi. Oh, jangan salah. Justru semakin tinggi umur, angin bertiup semakin kencang, dan semakin di atas akan lebih mudah untuk jatuh. Jadi kadang kita berpikir, oh, pendeta harus doakan saya, tapi saya gak lah, ngapain doakan pendeta, dia sudah kuat kok. Jangan lakukan seperti itu. Jangan katakan seperti itu. Karena semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kepercayaan yang Tuhan telah titipkan, anginnya semakin kencang. Kalau kita tidak mendoakan, mendukung, memberikan semangat kepada terutama pendeta kita, orang tua kita, anak-anak kita, kita tidak pernah tahu. Setan mungkin sedang menggiring mereka pelan-pelan ke arah yang salah, dan akan datang waktunya di mana mereka akan jatuh. Ini yang terjadi, sahabat. Mari kita lanjutkan berikutnya. Dikatakan di sini sudah sangat jelas bahwa Ayub melakukannya untuk sebuah hal yang baik. Sebaik mana yang bisa dia kerjakan. Seperti Eden yang digambarkan dalam kitab Kejadian. Ada seorang pria yang penuh dengan kehidupan, memiliki keluarga, nama yang baik,
dan juga mungkin barang-barang yang baik atau harta benda. Inilah sebuah kehidupan yang juga dimiliki oleh orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi dulu Adam dan Hawa yang mereka miliki di Eden, Taman Eden, sebenarnya yang mereka miliki, kita juga miliki. Tapi apa kalau begitu yang tidak mereka miliki? Kita lihat nanti. Dalam sebuah kehidupan dari orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, mereka juga bisa merasakan kehidupan yang penuh bersama dengan keluarga, memiliki nama yang baik, dan harta yang Tuhan titipkan. Seperti Ayub juga telah lihat, ada bahaya di balik segala sesuatu yang dia miliki. Sebuah kehidupan di sebuah planet yang telah jatuh ke dalam dosa, ada bahaya di dalamnya, yaitu bahaya dosa. Karena di balik semuanya itu, apa yang dimiliki oleh Adam dimiliki juga oleh Ayub. Mungkin kita miliki juga. Adam di surga, ya dia punya tempat untuk tinggal. Kita di bumi juga punya tempat untuk tinggal. Adam di surga punya keluarga, kita juga punya keluarga di bumi. Apa yang membedakan kehidupan di bumi dengan kehidupan di surga? Satu yang membedakan, dosa telah masuk di dalam bumi ini. Dan Ayub menyadari itu. Setiap hari dia gemetar, takut dengan dosa itu. Jangan sampai dia yang terjatuh atau keluarganya yang jatuh ke dalam dosa. Apa hal-hal baik yang Anda miliki saat ini? Dan bagaimana kita bisa belajar untuk selalu memiliki sifat bersyukur atas apa yang kita miliki? Yang membedakan sikap dari Ayub adalah dia selalu bersyukur. Dia lihat, oh, Adam tinggal di Taman Eden, saya juga tinggal di sini, sama-sama punya tempat tinggal, sama-sama punya keluarga, sama-sama berbahagia. Yang membedakan adalah waktu zaman Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, belum ada dosa waktu itu. Tapi kita manusia ada dosa. Dan seringkali masalah muncul karena kita menghendaki sesuatu yang lebih. Kita menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang Tuhan telah percayakan. Tentu ini bukan bermaksud jangan beli apa-apa, bukan itu. Tapi di saat kita menghendaki sesuatu, di saat kita tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan titipkan, seringkali kita sebagai manusia mulai menjadi pribadi yang serakah. Kita mau lebih, mau ini itu, padahal belum tentu dapat dinikmati. Belum tentu itu dapat diperlukan dalam kehidupan kita. Tapi karena dalam pikiran kita, kita mau lebih, dan mau lebih saja. Sahabatku yang ada di rumah, hari ini kita membaca mengenai sebuah surga kecil di bumi. Awal dari surga kecil di bumi adalah sebuah perasaan, sebuah kesadaran bahwa yang membedakan bumi dengan surga adalah di bumi kita ada dosa yang menguasai. Dosa yang masuk ke dalam kedengkian, amarah, kekesalan. Dosa yang masuk untuk membuat kita menjadi pribadi yang serakah, yang mau segala sesuatunya. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, kita bisa marah, kesal, dan lain-lain. Ini dunia di mana kita hidup. Namun seperti Ayub, kita tidak perlu untuk berubah sama seperti dunia. Kita tidak perlu hidup seperti dunia. Biarlah kita hidup tetap dengan setia kepada Tuhan. Ayub dalam kehidupannya di dunia yang penuh dengan kejahatan, dia merasakan surga kecil di bumi. Oleh karena yang pertama, dia selalu bersyukur atas apa yang dia miliki. Dia dalam keinginan hidupnya, yang dia pikir bukan gimana caranya supaya punya harta lebih banyak, investasi lebih, atau bagaimana caranya untuk menggunakan waktunya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak lagi, uang yang lebih banyak lagi, bukan.
Dalam pikirannya dia tahu kapan harus berkata cukup. Dalam pikirannya yang dia pikirkan adalah anak-anaknya, keluarganya. Sahabatku, kita bukan hanya diajak untuk memikirkan keluarga kita saja. Kita pun menjadi keluarga di tengah jemaat kita. Di saat kita menjadi warga negara dari bangsa ini, setiap orang adalah keluarga kita. Dan satu lagi, di saat Kristus telah mati di atas kayu salib, kita ditebus dan menjadi miliknya. Setiap orang di atas dunia ini menjadi milik Kristus kembali, dikembalikan kembali menjadi milik Kristus. Jadi setiap orang harusnya kita anggap sebagai keluarga. Ya, walaupun kelihatannya aneh, kelihatannya agak sulit, tapi begitulah maknanya. Dan di surga nanti kita tidak akan membedakan lagi, oh ini istri saya, ini keponakan-keponakan saya, ini. Enggak. Semua orang seharusnya kita kasihi sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri atau orang-orang yang sangat kita kasihi sekarang. Karena kasih kita tidak lagi dibatasi oleh, oh ini keluarga terdekat saya, ini sahabat saya, ini orang yang di gereja saya, ini yang saya tidak kenal. Enggak, semuanya sama. Kasih kita kepada mereka akan menjadi sama. Sahabatku, dan itu bukan dimulai nanti, itu dimulai dari sekarang. Di saat kita mulai belajar untuk mengasihi setiap orang, peduli dengan setiap orang, lakukan seperti apa yang Ayub lakukan. Dia berdoa sungguh-sungguh agar orang lain dapat diselamatkan, agar orang lain di tengah dosa yang pernah mereka lakukan, agar mereka diampuni, agar mereka menang melawan pencobaan. Apakah ini juga menjadi harapan kita? Apakah ini juga menjadi doa kita? Sampai di sini pembacaan kita mengenai surga kecil di bumi yang Ayub rasakan. Praktekkan itu, ceritakan kepada keluarga Anda. Praktekkan setiap hari untuk selalu bersyukur, untuk mendoakan orang lain. Sampai bertemu lagi dan